Haiyi ketagihan bahwa timnas Indonesia menang seusai bantai Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pakar Vietnam ungkap 3 faktor yang membuat timnas Indonesia menjadi overpower. Ole Romini ikut bangga, Ragnar Ratmangun cetak gol, kode segera duet di timnas Indonesia. Dan yang terakhir, pelatih asal Bulgaria puji setinggi langit timnas Indonesia yang sukses bikin pemain timnas Vietnam kelelahan dan kena mental. Simak selengkapnya hanya di sini di Kamus Bola untuk Anda bersama saya. Gelandang naturalisasi timnas Indonesia Tom Haiyi menjadi salah satu pemain yang menampilkan performa ciamik saat menumbangkan timnas Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Nasional Midin Hanoi pada Selasa malam kemarin, Tom Haiyi mendapatkan kesempatan dari Sinteyong untuk langsung bermain sebagai starter pada laga debutnya bersama timnas Indonesia. Tom Haiyi berduet dengan Marcelino Ferdinand di lini tengah skuad Garuda. Dia juga menjadi aktor penting di balik terciptanya gol pertama timnas Indonesia yang dicetak oleh Jay Itzes pada menit ke-9. Sebab gol ini bermula dari eksekusi sepak pojok yang dikirimkan oleh pemain berusia 29 tahun itu. Jay Itzes pun sukses menyelinap di antara pemain timnas Vietnam untuk menanduk bola yang dikirimkan oleh Tom Haiyi. Kemenangan ini tentu sangat terasa spesial bagi pemain asal SC Heerenveen tersebut. Sebab pada pertandingan pertamanya bersama timnas Indonesia, dia berjasa besar membantu timnya untuk meraih kemenangan. Gelandang berusia 29 tahun ini juga merasa sangat bangga bisa berkontribusi di balik catatan istimewa ini. Tom Haiyi bahkan menegaskan bahwa akan ada banyak lagi hasil positif yang diraih oleh skuad Garuda di masa mendatang. Performa ciamik pemain kelahiran Belanda itu pun membuahkan apresiasi dari Sinteyong. Menurut Sinteyong, Tom Haiyi menjadi pemain yang penting di lini tengah timnas Indonesia. Dari segi statistik, lapang bola mencatat bahwa Tom Haiyi telah membukukan 24 umpan sukses tertinggi di timnas Indonesia, 2 tackle dan 1 recovery saat menantang Vietnam. Keputusan Sinteyong untuk langsung memainkan Tom sejak menit awal memang bukan tanpa alasan. Pasalnya, timnas Indonesia mengalami krisis pemain menjelang duel melawan timnas Vietnam. Ada beberapa pemain yang harus absen pada pertandingan ini karena masalah kesehatan. McLeod misalnya sudah harus absen sejak laga pertama melawan The Golden Star karena mengalami cedera. Dan menjelang pertemuan kedua, Ivar Jenner dipastikan menepi dari skuad Merah Putih karena dikabarkan mengalami masalah kesehatan. Padahal Ivar menjadi pemain penting di lini tengah timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Pakar Vietnam menyebut 3 faktor yang membuat timnas Indonesia menjadi sangat overpower ketika melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih 2 laga melawan Vietnam dalam lanjutan fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama digelar pada Kamis 21 Maret kemarin di Gelora Bung Karno dengan kemenangan 1-0 lewat gol Egy Maulana Fikri. Kemenangan besar justru didapat timnas Indonesia ketika melawat ke markas Vietnam di Stadion Midin pada Selasa kemarin. Skuad Garuda mempercundangi Vietnam di depan puluhan ribu pendukung mereka yang hadir di stadion tersebut dengan skor 3-0. Kemenangan ini sekaligus mematahkan rekor buruk timnas Indonesia selama 20 tahun tidak pernah menang atas Vietnam di Stadion Midin. Tak pelak kesuksesan tim besutan Sinteyong ini menjadi sorotan utama publik Vietnam, termasuk tentunya dari kalangan para pengamat. Pakar sepak bola Vietnam Doan Minh Suong mengatakan setidaknya ada 3 faktor yang membuat timnas Indonesia saat ini terlalu overpower di hadapan Vietnam. Faktor pertama yang membuat timnas Indonesia bisa dengan gampang mengalahkan Vietnam adalah mental, di mana pemain skuad The Golden Star tak punya persiapan yang baik. Di saat pemain Vietnam membutuhkan semangat yang lebih besar, mental para pemain justru semakin menurun ditambah gol cepat Jay Itzes di awal laga semakin memperburuk keadaan tersebut. Yang pertama faktor mental pemainnya yang kurang baik, persiapan psikologis yang kurang baik sehingga menyebabkan semangat seluruh tim ini menurun bukannya terangkat justru menurun di saat-saat kritis. Jadi kita harus bisa tampil menekan dulu agar mental pemain bisa stabil di awal pertandingan. Akan tetapi pelatih Trosier melakukan yang sebaliknya dan tim Vietnam kebobolan lebih awal dan ini membuat psikologi mereka semakin tidak stabil. Kata Minh Suong,
Ya, pemain Vietnam terlalu terburu-buru dalam melakukan serangan dan mencetak gol, terlepas memang mereka membutuhkan kemenangan. Alih-alih tampil lebih tenang dan mengunci kemenangan dengan skor tipis, Vietnam justru terbawa dalam permainan timnas Indonesia. Yang kedua, secara profesional, pemain Vietnam telah masuk dalam skema permainan yang diusung timnas Indonesia. Memang benar, kami butuh kemenangan melawan Indonesia. Kami punya waktu selama 90 menit dan sebenarnya tidak perlu terburu-buru karena hanya butuh 1 gol saja, kata Min Suong. Yang terakhir atau faktor ketiga adalah kesalahan Philippe Rosier dalam pemilihan starter di laga kedua melawan timnas Indonesia. Pemilihan pemain yang dilakukan Rosier dinilai salah besar dan hanya membuat Vietnam semakin terpuruk di hadapan timnas Indonesia. Yang ketiga adalah Philippe Rosier tidak benar dalam pemilihan pemain. Misalnya Hwang Duk adalah pemain yang berspesialisasi dalam mengoper bola. Akan tetapi dia mendorongnya terlalu tinggi untuk mengimbangi kecepatan, bermain seperti striker bayangan. Dan hal inilah yang menyebabkan lini tengah kehilangan seseorang untuk menjaga kecepatan dan kekurangan pengumpan, ujarnya lagi. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Pemain keturunan Ole Romeni menyoroti Ragnar Oratmangun yang berhasil menyumbangkan gol dalam laga debutnya di timnas Indonesia. Ragnar tampil impresif ketika timnas Indonesia menumbangkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa di Stadion Midin. Awalnya skuad Garuda berhasil unggul cepat berkat gol dari Jay Itses pada menit ke-9. Bek Venezia ini berhasil menyambar umpan Tom Hei dari sepak pojok. Timnas Indonesia kemudian menggandakan keunggulan via Ragnar Oratmangun. Berkat aksi individualnya, pemain Fortuna Sittard ini menjebol gawang Philip Nguyen di menit ke-23. Ya, pada akhirnya tim Merah Putih mengunci kemenangan 3-0 berkat gol Ramadan Sananta yang memanfaatkan kemelut jelang pertandingan berakhir. Nah, gol yang dicetak Ragnar ternyata menyita salah satu pemain keturunan yaitu Ole Romeni. Striker FC Ultra itu pun ikut berbangga. Min Jonggen atau sahabatku, tulis Romeni di kolom komentar unggahan Oratmangun. Ya, sontak komentar Ole dapat sorotan netizen. Itu dikarenakan striker berusia 23 tahun ini santer dikabarkan akan dinaturalisasi. Adapun Ole Romeni bahkan sudah mengakui dirinya telah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, namun ia masih pikir-pikir dulu sebelum membuat sebuah keputusan yang besar. Ya, walaupun kini di timnas Indonesia ada beberapa pemain yang dikenalnya seperti Ragnar Oratmangun serta Martin Paes yang dalam proses menjadi WNI. Masih terlalu dini ya, saya belum sampai di sana. Ya, ada sahabat saya Ragnar Oratmangun dan Martin Paes, rekan saya di NEC Nijmegen. Saya bicara kepada mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi. Dan itu memang benar-benar menarik, kata Ole. Dan yang terakhir, pelatih asal Bulgaria puji setinggi langit timnas Indonesia yang sukses bikin pemain timnas Vietnam kelelahan dan kena mental. Mantan pelatih timnas Myanmar yang bernama Felizar Popov menyebutkan timnas Vietnam harus menelan kekalahan dalam laga itu karena kelelahan dan kena mental. Ya, pil pahit harus ditelan oleh timnas Vietnam kala menjamu timnas Indonesia di Midin National Stadium Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, sukses memborbardir gawang Vietnam 3 gol tanpa balas satu. Felizar Popov pun turut menyoroti kekalahan timnas Vietnam. Pasalnya ini menjadi kekalahan kedua Vietnam dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Felizar Popov menyebut kekalahan ini terjadi karena aspek psikologis. Para pemain Vietnam disebut mengalami depresi mental dalam melakoni laga tersebut. Saya pikir masalah terbesar tim Vietnam adalah psikologis ya. Mereka kalah dalam 2 pertandingan terakhirnya dengan timnas Indonesia, baik karena nasib buruk ataupun kesalahan pribadi, kata Felizar Popov. Saya perhatikan dalam 180 menit pertandingan dengan timnas Indonesia, Vietnam sempat kewalahan selama kurang lebih 60 menit. Terutama di 30 menit terakhir babak kedua saat mereka sedang memimpin, para pemain tampak mengalami depresi mental. Selebihnya saya tidak melihat timnas Indonesia bermain lebih baik atau mendominasi pemain Vietnam. Masalahnya adalah timnas Vietnam harus menyelesaikan peluang dengan lebih baik. Kalau Anda hanya menguasai bola tanpa menyelesaikannya, maka serangan Anda tidak akan efektif. Dan kalau Anda tidak menembak, Anda tidak bisa mencetak gol, kata Felizar Popov.